Jakarta bagi gue adalah surga. Apapun bisa lo dapetin di sini. Baik itu gadget, musik, fashion, dan hal yang dibutuhkan manusia setiap hari adalah makanan. Ngomongin kuliner, Jakarta itu nggak ada matinya. Baik itu makanan manis, asin, makan pedas sekalipun. Hari ini gue Aryo Bimo akan menemani kalian menelusuri baratnya kota Jakarta untuk menyantap dan memakan makanan khas Jakarta. Selamat datang di Citra Rasa episode Kerak Telur. Premiumbeat.com. 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 Kota Tua, itulah kawasan yang disematkan warga Jakarta yang melintasi antara Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Di sini lo bisa banyak menemukan tempat bersejarah seperti Ada Museum Fathahillah, Museum Bank Premiumbeat.com. Mandiri, Museum Bank Indonesia, Museum Wayang, dan lain-lain. selain tempat bersejarah, di Kota Tua terdapat makanan khas Jakarta, yaitu kerak telur. Kerak telur sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kerak telur memakai 100% rempah asli Indonesia. Untuk lebih tahu lebih lanjutnya, kita ngobrol sama abang-abang. Premiumbeat.com. 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 Udah ada nih bersama penjual kerak telurnya, Bang. Apa kabar, Bang? Nah, gue pengen nanya-nanya nih tentang kerak telur lah. Abang mulai jual kerak telur sejak kapan, Bang? masih berapa tahun lah, belum lama lah itu. Belum lama ya? Udah tahun 2 tahunan. Lama. Terus menurut Abang kenapa sih kerak telur bisa disebut makanan khas Jakarta? Apa karena sejarahnya? Karena sejarah, terus juga awal mula kelahirannya, awal mula ketemunya ya kan. Gitulah lanjut penjajahan. Terus juga kerak telur kan pakai bahan rempah-rempah tuh. Apanya sih, Bang? Kalau boleh tahu? Beda kerak beda lagi itu masing-masing lah bumbu rahasia itu. Bumbu rahasia ya? Rahasia dapur ya? Ya. Tuh kerak telur ada berapa macam? Dua. Dua, ada telur ayam, telur bebek. Itu bedanya apa sih, Bang? Jadi satu kalau rasanya doang bang beda. Telur ayam tuh lebih tipis dagingnya tuh. Rasanya juga kurang gurih, kalau bebek tebel dagingnya, terus gurih juga isinya. Nah, terus kan akhir-akhir ini kan pandemi kan Jakarta. Penghasilan ada beda nggak sih? Nah beda jauh lah. Bisa digambarin nggak, Bang? Apa? Bisa digambarin nggak awal corona sama sekarang lah? Kalau yang ke corona mah paling juga istilahnya misalkan di gambarannya nih dapat 1.000 lah. Istilahnya kalau ini mah setengah 1.000 berarti gope lah gitu. Tapi sekarang udah normal, Bang. Kalau udah normal mah belum, paling juga tanya mulai peningkatan ekonomi. Nah, Tapi udah alhamdulillah lah ya daripada dulu. pada Oke deh. awal PPKM. Nah, itu wawancara bersama pedang kerak telur. Bang, thank you banget atas waktu, Bang. Oke guys, kita udah beli kerak telurnya. Coba kita buka dulu kali ya. Nih, kerak telur asal Jakarta.
Tadi gue mesennya rasa telur ayam. Kalau dilihat dari first impressionnya sih kayak omeletnya khas Jakarta ya. Ada perpaduan rempah-rempah kayak kelapa, serundeng, sama ditaburin bawang lah. Untuk tahu rasanya kita cobain. Kerak telur. Kalau dari rasa sih ya gimana ya? Deskripsinya kayak telur tapi ada rempah-rempahnya gitu. Buat rempah-rempahnya sih berasa. Apalagi kan kata abangnya tadi rahasia dapur lah, nggak boleh orang tahu. Udah pasti tuh enak banget. Untuk masalah harga tadi di telur ayam tuh 20.000, sedangkan telur bebek itu 25.000. Tadi pas gue nanya perbedaannya, kalau telur bebek katanya lebih gurih daripada telur ayam. Tapi telur ayam sih udah enak menurut gue. Oh iya, kerak telur ini lo bisa dapetin di tempat-tempat bersejarah lah di Jakarta. Kayak di Museum Fathaillah, di Taman Mini Indonesia Indah, sama di event-event Jakarta kayak Jakarta Fair, gitu-gitu. Untuk rasa ya 8/10 lah. Untuk kualitas dan harga juga 8/10 menurut gue. Bagi lo warga Jakarta yang mau ke Jakarta, kerak telur sangat recommended lah buat nyobain sekali seumur hidup. Nah, kita hari ini akan sedikit ngobrol dengan penggiat Betawi dengan Ibu Kokom ya. Saya. Ibu Bu. Ya. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Ya. akan sedikit mencari tahu lah, ngobrol ringan tentang kerak telur. Ya. Itu kerak telur kenapa bisa dinamain kerak telur sih Bu? Ada sejarah di baliknya kan? Sejarah di baliknya sih itu banyak macam pendapat ya. Iya. Sebenarnya kerak telur itu dulu terciptanya di masyarakat, terkenalnya itu pada tahun 1970. 1970. Iya, sebenarnya situ kalau kita bilang itu apa ya, snack ya, makanan cemilan, makanan pembuka sebelum makan gitu ya. Jadi kerak telur itu sebenarnya udah berdiri dari mulai terkenalnya 1970. Tapi kalau yang dulu-dulu Belanda. udah ada nih, zaman Belanda. Iya, itu di zaman Belanda 1970. Itu saya baca artikel katanya itu warga Betawi yang tinggal di Menteng gitu, yang buat kerak telur awalnya kayak coba-coba gitu Bu, ngumpulin bahan terus dicoba sama orang Belanda nih, kok suka gitu sampai sekarang itu dijadiin makanan tetap gitu. Betul. Apakah benar Bu? Kalau dulu ya kerak telur itu dicoba-cobanya sama orang kita itu pakai mie. Pakai mie, Iya, iya. setahu saya itu pakai mie. Terus jadi di tes ya, tes coba-coba, akhirnya tercipta kerak telur itu. Kalau kata kita orang Betawi itu, orang anak sekarang bilangnya omelet. Iya. Omelet, karena ada yang omelet telur ya, Iya. kayak gitu ya. Kerennya ya bahasanya. Itu kerak telur itu bumbunya kan saya kemarin nanya, bumbu rahasia lah katanya. Itu apa sih Bu? Bumbu rahasianya itu sebenarnya sih pada intinya itu dari beras ketan ya. Beras ketan. Beras ketan sama kelapa gongseng, juga pakai ebi. Rahasianya sih sebenarnya di itu aja ya, gurihnya itu dari Iya. ebinya ya. Kalau Terus- mau pedas bisa Iya, pakai cabai benar. kayak gitu ya. Itu kan kerak telur ada dua tipe telur ya, telur ayam sama telur bebek. Itu bedanya apa Bu? Sebenarnya sih itu cuma selera ya. Menurut selera ada yang sukanya telur bebek karena lebih gurih. Gitu. Tapi telur ayam pun tidak mengurangi rasa citanya juga, dan sama, cuman membedakan lebih gurihnya aja sih ke bebek, dan Iya. lebih mahal pasti. Iya, Kalau harganya bebek, ada beda ya. Harganya aja udah beda, udah pasti taste-nya juga beda. Iya. Terus kan kemarin saya lihat masaknya kan dibalik gitu. Ya, Itu ada apa sih dibalik? Ada filosofinya kah? Oh. Atau emang dari awalnya begitu cara masaknya?
itu sebenarnya cara masaknya ya, namanya kerak. Kalau kerak itu kan berarti harus tipis dan angus, Iya, gosong angus. gitu kan, menceritakan kerak. Gimana juga kalau kita masak pakai aronan angus itu kan berkerak seperti kayak gitu ya. Sebenarnya sih balik itu biar aromanya, taste-nya lebih keluar. Terus ada juga pendapat bilang kalau itu filosofi mencerminkan seorang pemimpin. Ada yang berpendapat seperti itu. Apabila penyajiannya itu bagus, mungkin pemimpinnya akan lebih bagus dan kreatif. Kokinya berarti ya, si koki. Soalnya dari rasa itu mencerminkan sifat si pemimpin gitu, kepemimpinannya. Tapi sebenarnya sih itu pendapat beberapa orang aja, betul. Tapi emang dari dulu emang dibalik itu, Bu, dari awal kemunculan. Iya, memang ciri khasnya. Ciri khasnya di situ ya? Dibalik-balik gitu. Dan juga martabak telur kan dibalik-balik. Iya, juga. dibalik. Iya, kayak gitu aja. Itu kan saya lihat kerak telur tuh semakin perkembangan zaman tuh semakin jarang lah ditemuin. Itu kenapa sih, Bu? Apa karena memang makanan sekarang pada aneh-aneh atau gimana? Sebenarnya sih memang ya agak-agak susah. Paling kalau lagi HUT DKI kayak gini tuh kerak telur banyak banget Iya. ya di pinggir Karena jalan. memang dicari tuh. Betul. Udah mulai bagus kok sekarang, di mana-mana juga ada udah mulai, karena memang juga anak-anak remaja lebih suka makan kekinian. Iya, benar. Sebenarnya rasanya itu nggak mengalahkan rasa kekinian. Betul. Lebih Otentik lebih malah. kenyang ya kan, Otentik. lebih aman istilahnya, karena memang tidak ada bahan buatan seperti yang pakai Kimia. pengawet, betul. Itu menurut Ibu strategi si penjual kerak telur lah agar nggak tergerus zaman, apakah rasanya ada dirubah-rubah dikit atau tetap mempertahankan rasa yang otentik itu, Bu? Pada dasarnya rasa kerak telur itu sama ya, cuma saran dari aku penjualnya agak lebih menarik dengan menggunakan kostum. Iya. Kostum Betawi yang ala Jampang. Dengan seperti itu aja kita bisa buat. Biasanya kan zaman sekarang itu kan anak-anak muda lebih suka selfie ya. Selfie keren kan gitu kalau pakai baju Jampang atau apa. Kayaknya sih sebenarnya lebih dibudayakan lagi aja ya. Kalau untuk rasa hampir semua sama ya. Mungkin kayak kostum gitu, terus apa pikolannya juga dihias-hias Benar. supaya menarik. Kalau bisa sih pakai musik-musik Betawi Betul. yang mengiringin lah Iya. ya gitu. Salah satunya kan penarik kayak begitu, orang lebih tertarik gitu ya. Terus juga saran Ibu deh terakhir bagi mahasiswa nih Iya. yang belum pernah nyoba kerak telur, apakah bikin supaya tertarik tuh gimana tuh, Bu? Bikin supaya tertarik, boleh juga. Biasanya cobalah belajar dengan kreasinya, mungkin pakai keju, mungkin lebih tertarik. Mungkin pakai keju Supaya atau lebih kekinian ya. boleh lebih kekinian. Mungkin juga coba rasa pakai apa mayones barangkali, mungkin agak aneh-aneh dikit kan. Soalnya dari dasarnya Ya. dari dulu kerak telur kan coba-coba dulu ya awalnya. Kenapa kita enggak Iya. gitu? Mungkin nanti dari mahasiswa mungkin bisa mencetuskan kan lebih keren, supaya bisa dibilang itu jadi punya tokoh kan. Saran terakhir, Bu, bagi mahasiswa kan masih daring nih. Kata-kata dong, Bu, kayak penyemangat gitulah buat kita jalanin aktivitas kuliah. Gitu. Ada nggak? Penyemangatnya selain belajar, rutinitas keseharian di kampus, ayolah kita sama-sama membudayakan Betawi. Karena kalau bukan kita itu siapa lagi? Kalian yang masih jiwa muda, ayo bantu kita semua seniman Betawi untuk memajukan Betawi itu lebih elok lagi, lebih cakep lagi, biar bisa mengalahkan di daerah lain, khususnya kayak kayak di Jogja. Coba lihat ya, lebih semarak seperti Budaya lebih kental. Betul. Kenapa enggak kita? Sementara kita adalah salah satu tuan rumah di Indonesia ini adalah di Jakarta. Khususnya ya di Betawi. Iya. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Siap, terima kasih.